Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 2. Hai, berjumpa lagi dengan Bu Indah. Hari ini bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberikan kesehatan, keselamatan, serta anak-anak jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, serta jangan lupa untuk gunakan masker saat keluar rumah. Oke, hari ini anak-anak akan memasuki tema 2, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca doa, anak-anak diberikan kemudahan dalam menyerap materi kita hari ini. Amin. Anak-anak, yuk kita simak pembelajaran hari ini. Pembelajaran yang keempat, anak-anak akan mempelajari tentang perkalian serta pembagian, lalu menguraikan kosakata dan konsep tentang keragaman wujud benda, dan yang terakhir adalah mengenal pengolahan bahan alam dan buatan dalam berkarya. Oke, kita simak dulu pembelajaran kita hari ini. Nah, amatilah gambar berikut. Gambar anak-anak sedang berada di tempat bermain. Mereka sedang bermain, ada yang bermain perosotan, ada yang bermain bola, dan tidak lupa Bu Guru tetap mengawasi mereka saat bermain. Nah, pada tempat bermain tersebut ada apa aja sih di sana? Nah, sebelum anak-anak membahas tentang apa aja benda-benda yang ada di sana, anak-anak simak dulu ya bacaan yang berjudul bermain perosotan. Disimak baik-baik. Ada 2 perosotan bermuara di kolam bola. Bolanya berwarna-warni. Naik ke perosotan menggunakan tangga yang menyamping. Di belakang ada jaring yang terbuat dari tali. Perosotan berada di dekat pohon saga yang memiliki biji berwarna merah. Benny sedang bermain perosotan bersama temannya. Benny sedang melaju di tengah perosotan. Ia tampak gembira dengan tangan direntangkan. Edo sedang siaga di tempat atas perosotan. Di perosotan lain, Dayu sedang berada di tengah perosotan. Ia sedang tertinggal oleh Benny. Siti tampak siaga di atas perosotan. Mei tampak sedang naik tangga perosotan. Udin sudah di dalam kolam bola tempat bermuara perosotan. Lani juga sudah di dalam kolam bola berwarna. Lani dan Udin sedang berusaha menuju tepi kolam bola. Bu Guru mengawasi siswanya. Benda yang terdapat pada permainan perosotan adalah bola berwarna, tangga, perosotan, dan tali. Nah, gambarnya tadi kan ini. Disimak baik-baik ya. Itu ada benda yang namanya perosotan, terus tangga, terus tali jaring-jaring, ada pohon saga, dan ada yang namanya bola. Nah, tidak lupa di sana mereka tetap diawasi oleh Bu Guru. Oke, setelah anak-anak menyimak teks berjudul bermain perosotan, anak-anak sekarang mengetahui ciri-ciri benda yang ada pada tempat bermain. Yang pertama adalah bola. Bola merupakan bentuknya bulat, merupakan bentuk dari lingkaran. Iya, bola merupakan wujud benda padat, berbentuk bulat dan berwarna-warni. Lalu yang kedua adalah perosotan. Perosotan tinggi, berwarna merah, kuning, dan biru. Selanjutnya adalah tangga. Tangga memiliki anak tangga yang banyak dan berwarna ungu, serta itu adalah gambar tali tambang. Tali tambang berwarna coklat gitu. Itu adalah ciri-ciri benda. Lalu sekarang wujud benda. Wujud benda yang pertama, ini ada minyak rambut. Minyak rambut itu adalah wujud benda cair. Lalu ayunan. Ayunan merupakan wujud benda padat. Lalu sabun cair. Sabun
cair merupakan wujud benda cair. Terus ada papan, itu papan merupakan wujud benda padat. Lalu ada pasir, pasir merupakan wujud benda padat. Dan oli, oli merupakan wujud benda cair. Nah, dari wujud benda ini pada tempat bermain itu kan ada beberapa benda. Nah, jaring-jaring tadi merupakan wujud benda padat, tangga merupakan wujud benda padat, lalu perosotan merupakan wujud benda padat, serta bola merupakan wujud benda padat. Anak-anak pelajari lagi ya tentang wujud benda, dan anak-anak jangan lupa untuk selalu belajar kembali materi yang ada pada buku paket. Selanjutnya anak-anak coba perhatikan gambar. Ada Benny bertanya kepada Bu Guru, "Bu, ada biji-bijian warna merah banyak berjatuhan dari pohon ini. Biji apakah ini, Bu?" Lalu Bu Guru menjawab, "Itu namanya biji saga. Bijinya kering, bisa dimanfaatkan untuk membuat karya seni." Jadi, biji saga itu bisa digunakan untuk karya seni. Nah, biji saga itu gambarnya seperti ini anak-anak. Ini gambar dari biji saga. Lalu pohonnya, pohon asli dari biji saga itu adalah seperti ini. Nah, anak-anak pernah melihat pohon saga? Ini adalah pohon saga dan itu adalah biji saga. Biji saga berwarna merah. Apabila sudah kering bisa digunakan untuk karya seni. Oke, selanjutnya. Karena anak-anak sudah tahu biji saga itu apa, nah biji saga kan bisa dimanfaatkan untuk karya seni. Nah, cara membuat karya seni hiasan dari biji saga yang pertama adalah langkah-langkahnya. Sediakan alat dan bahan seperti biji saga, kertas koran, lem, dan biji-bijian lainnya. Selain menggunakan kertas koran, anak-anak juga bisa menggunakan kertas gambar, ya. Oke, selanjutnya, buat pola yang kamu inginkan gambar dengan menggunakan pensil. Misalnya, ingin menuliskan nama anak-anak, misalnya Benny, berarti anak-anak menuliskan Benny, lalu anak-anak hias dengan menggunakan biji-bijian. Tempelkan biji ke kertas menggunakan lem. Lalu yang keempat, keringkan bila sudah selesai. Nah, ini cara membuat hiasan dari biji saga hampir sama seperti anak-anak melakukan hiasan seperti kemarin membuat figura. Oke, selanjutnya ini adalah contoh hasil karya menghias dari biji saga. Jadi nanti anak-anak tidak harus menuliskan selamat ulang tahun ibu atau selamat ulang tahun ayah, tetapi anak-anak menuliskan nama anak-anak seperti contoh tersebut ya. Jadi hanya anak-anak menuliskan, lalu anak-anak tempelkan menggunakan lem dengan biji saga, lalu ditempelkan menunggu kering dan selesai deh, kreasi anak masing-masing gitu ya anak-anak ya, paham? Lalu selanjutnya adalah ada soal cerita. Soal cerita ini berkaitan dengan tempat bermain. Aku tadi mencoba kedua perosotan. Aku juga menghitung anak tangga sambil naik. Banyak anak tangganya mencapai 12. Berapakah banyak anak tangga pada masing-masing tangga? Nah, berarti itu adalah pembagian. Pembagian 12 dibagi 2. Sama dengan anak-anak masih ingat caranya, berarti anak-anak menggunakan perkalian 2. Nah, siapkan dulu jarinya. Perkalian 2 bagaimana nyanyinya? Berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, 12 kan, soalnya kan 12 dibagi 2. Berarti itu Bu Guru sudah berhenti menyanyikan lagu 12, berarti itu berhenti pada jari yang ke-6. Berarti jawabannya adalah 6 gitu ya anak-anak ya. Oke, selanjutnya, contoh selanjutnya, Edo, Benny, dan Udin bermain ketapel. Edo memiliki 16 biji sawo.
Ia menyimpannya dalam 4 plastik sama banyak. Edo membagi sawo dalam 1 plastik. Berapa banyak biji sawo yang diterima tiap anak? Anaknya ada berapa? Ada 3. Bijinya ada berapa? 16. Dibagi ke berapa plastik? 4. Berarti 16 dibagi 4 dulu. Kan 16 biji dimasukkan ke dalam 4 kantong plastik, baru dibagikan ke 3 anak. Lalu baru dibagi ke berapa anak nih? Oh, berarti dibagi ke 2 anak, karena ini kan Edo Beni ya. Dibagi ke 2 anak. Berapa anak-anak? Sama dengan, nah yang dikerjakan adalah bilangan yang pertama dibagi bilangan yang kedua. Berapa? Pakai pembagian 4 kan, berarti lagunya lagu perkalian 4. Anak-anak nyanyikan ya. 4, 8, 12, 16. Ups, sudah sampai bilangan 16. Bilangan 16 itu berhenti pada jari keberapa sih anak-anak? Berhenti pada jari yang keempat. Kenapa keempat? Loh, dihitung 1, 2, 3, 4. Berarti 16 dibagi 4 sama dengan 4. Lalu 4 dituliskan di sebelah sama dengan 4 dibagi bilangan yang ketiga. Bilangan yang ketiga yang belum dibagi bilangan berapa ini? Bilangan 2. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Gitu ya anak-anak ya. Semoga anak-anak paham. Lalu contoh yang ketiga. 15 dibagi 5 dibagi 3 sama dengan, ingat ya anak-anak ya, kerjakan bilangan yang pertama dibagi bilangan yang kedua, berarti 15 dibagi 5. Anak-anak berarti menyanyikan perkalian 5. Yuk nyanyikan dulu perkalian 5. 5, 10, 15. Sudah sampai 15, berarti berhenti pada jari yang ketiga. Berarti 15 dibagi 5 sama dengan 3. Lalu anak-anak tuliskan jawaban itu pada sebelah sama dengan 3 dibagi bilangan ketiga. Bilangan ketiga itu angka berapa sih? Angka 3. Berarti 3 dibagi 3 sama dengan, ingat ya anak-anak ya, apabila bilangan dibagi oleh bilangan itu sendiri sama dengan 1 gitu ya. Jadi 3 bagi 3 sama dengan 1. Paham anak-anak? Semoga anak-anak paham. Nanti anak-anak pelajari lagi ya pembagian dengan 3 bilangan yang berurutan. Oke, selanjutnya setelah anak-anak mempelajari pembelajaran yang keempat, waktunya anak-anak menerima tugas dari Bu Guru. Tugas subtema 4, pembelajaran yang keempat. Yang pertama, buatlah hiasan kerajinan menuliskan nama anak-anak dengan biji-bijian. Biji-bijiannya tidak harus biji saga ya, biji-bijian bebas. Dari sisa pembuatan hiasan figura kemarin juga boleh. Yang penting anak-anak menuliskan nama anak-anak lalu dihias, ditempel menggunakan biji-bijian. Contohnya seperti ini. Kalau ini kan tulisannya selamat ulang tahun Ibu. Jadi nanti anak-anak menuliskannya nama anak-anak lalu dihias menggunakan biji-bijian. Jangan lupa langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya masih ingat ya. Dan soal yang kedua adalah kerjakan soal halaman 210 nomor 1 dan 2. Pembagian 3 bilangan secara berurutan. Gitu ya anak-anak ya. Tolong anak-anak kerjakan tugas tersebut dengan jujur. Tidak boleh dituliskan orang lain. Kerjakan tugas secara mandiri. Ingat ya anak-anak, kerjakan tugas secara mandiri dan jujur. Tidak boleh dituliskan orang lain. Lebih baik anak-anak mengerjakan soal sendiri, namun hasilnya masih belum maksimal, tidak masalah. Itu tandanya anak-anak hebat, daripada anak-anak minta bantuan orang tua untuk menuliskan tapi hasilnya maksimal. Itu malah tidak memuaskan. Jadi tolong
belajar jujur ya anak-anak hebat ya. Semoga anak-anak menjadi orang yang sukses. Amin. Nah, sekian yang dapat Bu Guru sampaikan. Kurang dan lebihnya Bu Guru dalam menyampaikan materi hari ini, Bu Guru minta maaf. Terima kasih sudah menyaksikan video Bu Guru hari ini. Bu Guru akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.